Shalom, jemaat GKI Klasis Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Tema kita pada hari ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi orang benar. Dan bacaannya diambil dari Filipi 4 ayat ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasis Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Akisa ada seorang dokter yang dikenal sebagai dokter yang sangat hebat. Dia telah berhasil banyak melakukan operasi-operasi yang sulit dan orang-orang banyak memuji kehebatannya. Suatu ketika dokter ini kemudian ditanya oleh temannya, "Dokter, apa operasi yang paling berkesan menurutmu yang telah engkau alami?" Sang dokter kemudian termenung sejenak dan dia menceritakan, "Beberapa tahun yang lalu saya harus mengoperasi seorang gadis kecil berumur 9 tahun. Operasinya adalah operasi yang besar dan sulit. Dan jika seandainya anak ini berhasil melewati proses operasi, kemungkinan bertahan hidupnya pun sangat kecil. Mungkin hanya sekitar 10-20%. Ketika hari operasi tiba, sang anak kemudian datang menghampiri dokternya dan berkata, "Dokter, sebelum dioperasi bolehkah aku bertanya kepada dokter?" Dan dokter menjawab, "Boleh, tentu. Ada apa?" "Dokter, aku diajarkan oleh kedua orang tuaku untuk selalu berdoa sebelum aku tidur. Bolehkah sekarang ini sebelum aku dioperasi, aku berdoa kepada Tuhan?" Lalu kemudian sang dokter menjawab, Tentu boleh. Tolong doakan saya juga supaya operasi kita hari ini bisa berjalan dengan baik." Sang anak kemudian melipat tangannya dan menutup mata serta berdoa, "Tuhan, aku tahu Engkau selalu besertaku. Engkau adalah gembalaku. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau selalu dekat denganku. Tolong aku ya Tuhan hari ini, supaya aku nanti besok pagi bisa bangun dengan hati yang ceria dan senang. Berkatilah dokter yang akan mengoperasiku hari ini, supaya ia bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam operasi. Amin." Sang dokter yang menyaksikan anak tersebut berdoa kemudian berkaca-kaca matanya. Dan dia berdoa dalam hatinya, "Tuhan, aku tahu bahwa aku sudah jauh daripada Engkau. Aku sering melupakan Engkau. Tetapi kali ini ya Tuhan, tolong aku, sertai aku, tuntun aku, supaya aku bisa menyelamatkan anak ini. Amin." Dan kemudian mukjizat pun terjadi. Sang anak berhasil melewati proses operasi dan proses penyembuhan. Dan dia pun sembuh seperti sedia kala. Dari kisah dokter dan anak kecil ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar mengenai pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, terutama kepada umat yang percaya dan meminta tolong kepadanya. Sang anak kecil mungkin tahu, atau mungkin juga tidak tahu, bahwa kemungkinan hidupnya itu kecil, tipis. Tetapi ia tetap percaya kepada Allah dan memohon agar Tuhan menolongnya. Ia memberikan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh dirinya kepada Tuhan. Sang dokter pun demikian. Ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menuntunnya, agar operasi yang sulit ini dapat ia lewati. Keduanya berhasil melewati pencobaan besar di dalam hidupnya. Pemeliharaan Tuhan dibuktikan
di dalam kisah hidup dua orang ini. Jemaat dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pun juga mengalami hal yang sama. Ia sedang mengalami penderitaan dan pencobaan besar dalam hidupnya. Ia harus dipenjara karena berita pewartaan kabar tentang Yesus Kristus. Ia dibenci oleh banyak orang. Tetapi di tengah segala penderitaan dan pencobaan yang sedang ia alami, Rasul Paulus sama sekali tidak melupakan Tuhan. Dia terus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia percaya bahwa ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang terus diberikan kepada dirinya. Dan hal itu benar. Rasul Paulus mengucap syukur bahwa ada saja pertolongan-pertolongan luar biasa dari Tuhan kepada dirinya. Dia tetap mengucap syukur di tengah segala kesulitan, canda tawa, sedih dan tangis, sakit dan senang. Semuanya dapat ia syukuri dan ia lewati dengan baik. Maka Rasul Paulus menegaskan di dalam pernyataannya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa segala hal yang sulit dapat ditanggung di dalam Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita. Percayakanlah diri kita kepadanya. Di masa-masa sulit ini Bapak Ibu, teruslah jalin hubungan dengan Tuhan. Yakinlah akan pemeliharaannya. Tuhan akan menolong dan akan memelihara kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami belajar untuk terus percaya kepadamu saja. Tuhan, pemeliharaanmu itu adalah hal yang sungguh nyata. Dan biarkan kami terus bergantung saja kepada Tuhan. Tuhan Maha mengetahui apa yang menjadi keadaan kami hari ini. Walaupun sulit, walaupun sedang kami lalui adalah hal yang tidak mudah, tapi kami mempercayakan hidup kami seluruhnya kepadamu. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempercayakan diri kami atas pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan memelihara kita dari sekarang hingga selama-lamanya.